Hai, salam Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati segala aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami memberi diri kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah apa yang kami baca, kami senantiasa diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengerti apa maksud dan tujuan dari pembacaan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang kami baca semuanya ini boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-pertama hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan di dalam diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Apakah semua dalam keadaan sehat, walafiat, ataukah ada yang masih dalam keadaan sakit, atau dalam masa pemulihan, atau masa-masa duka cita atas berbagai perkara yang kita alami dalam kehidupan.
Saya senantiasa berharap kepada Tuhan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Mama Saudara semua dapat membuat Bapak Mama Saudara semua tetap senantiasa berpengharapan dan tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan. Hari ini kita membahas sesuatu pernyataan di mana Yesus mengatakan bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mengenal Aku atau tidak melalui Aku. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan ini kira-kira Bapak Mama sudah baca berapa kali? Atau sudah dengar berapa kali? Kalau sudah berulang-ulang kali, kira-kira apa yang menjadi satu tindakan dari pernyataan Yesus Kristus yang sudah sering kotong dengar ini? Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua peran. Selain peran Yesus Kristus, ada dua peran murid yang memberikan ketong satu jalan di mana ketong memahami apa yang dimaksud dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peran Thomas dan yang kedua adalah peran Filipus. Thomas di sini menyatakan bahwa ia tidak mengetahui jalan mana. Dia tidak tahu Tuhan kemana. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai ke jalan yang Tuhan akan berikan kepada dia atau murid-murid pada masa itu. Yang kedua, Filipus menyatakan bagaimana ia meminta Tuhan untuk memperkenalkan mereka dengan Bapa. Jadi dia minta untuk Tuhan menunjukkan yang mana Bapa dan bagaimana kita bisa mengenal dia, bagaimana kita harus tahu dia yang mana. Dua pernyataan, dua perilaku, dua contoh hidup yang akan menjelaskan bagaimana maksud dan tujuan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kita akan membahas tentang Thomas. Thomas di sini adalah murid Yesus Kristus. Kita semua tahu kehidupan perjalanan murid Tuhan kita, yakni Thomas. Menarik sekali, Thomas menyatakan bahwa ia tidak mengetahui Tuhan kemana, Tuhan berbuat apa, dan kemana kita harus pergi untuk bisa sampai kepada Tuhan, atau di tempat yang Tuhan tempati. Kita mengetahui bahwa kehidupan para murid ini terus berjalan bersama-sama dengan Kristus atau Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi pertanyaan ini menimbulkan satu pemikiran di mana ternyata orang yang bersama-sama dengan Kristus pun tidak tahu Yesus Kristus akan pergi kemana. Yang kedua, dari Filipus. Kita belajar sesuatu hal yang ada dari Filipus, yakni Filipus tidak mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah Tritunggal, yang adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang menjadi satu di dalam ketemu punya kehidupan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana dia melihat Yesus tetapi dia tidak mengenal Bapa? Bukankah ini dua contoh hidup yang menggambarkan kehidupan kita saat ini? Entah kehidupan kita atau kehidupan saya pribadi. Kenapa saya bilang kehidupan pribadi? Karena belum tentu atau bisa dikatakan bahwa saya sendiri pun kadang masih terus bertanya-tanya bagaimana kehidupan selanjutnya. Bagaimana kita sampai di titik di mana kita benar-benar hidup di dalam Kristus,
Bagaimana caranya ketong tidak lagi hidup di dalam daging. Walaupun setiap harinya saya mengerjakan khotbah, saya memberitakan firman Tuhan, tetapi itu tidak menjadi satu jaminan pasti kalau saya tidak melakukan dosa lagi, atau saya tidak mau hidup di dalam dosa lagi. Karena apa? Setiap kita ini selalu bertentangan dengan apa yang disampaikan Yesus Kristus. Kalau kita tidak melihat, atau kalau kita tidak menyentuhnya, atau kalau kita tidak melihat secara nyata Yesus Kristus melakukan perwujud nyataan penyertaan dalam kehidupan kita, itu pun tidak menjadi satu jaminan di mana ketong betul-betul percaya Yesus Kristus setelah kejadian itu. Kenapa? Yesus akan menunjukkan karyanya yang besar dalam perkara-perkara yang besar itu, dalam jaminan yang besar itu. Dia menunjukkan bahwa kehidupannya adalah nyata. Hidup dia ada di dalam kita. Kita hidup di dalam dia. Tetapi dalam perkara itu, setelah Tuhan menunjukkan perkara itu, kita percaya. Menjelang waktu selesai perkara itu terjadi dalam ketemu kehidupan, tidak sampai 1 minggu, tidak sampai 1 tahun, tidak sampai sebulan, kotong sudah melupakan hal-hal seperti itu. Bahkan kotong akan mengingat saat-saat kotong betul-betul terjerumus atau membutuhkan Yesus Kristus. Di ayat yang menjadi perikop kita saat ini adalah ayat 13 dan 14, di mana ketong benar-benar membutuhkan Tuhan, baru ketong menemukan itu jalan. Itulah sebabnya Tuhan mempercayakan begitu banyak perkara-perkara yang ada di dalam ketemu kehidupan untuk ketong tetap mengenal Tuhan. Bagaimana ketong tiap hari baca firman, tetapi ketong masih mempertanyakan Bapa, Allah Bapa. Bagaimana ketong tiap hari berbicara tentang firman Tuhan, tapi ketong tidak tahu kemana Tuhan pergi. Di dalam perkara-perkara besar, ketong selalu meminta Tuhan untuk senantiasa memberikan ketong hikmat, kebijaksanaan untuk mampu melakukannya, untuk dikuatkan. Tetapi ada orang-orang yang ada setiap kita yang tidak hanya meminta kekuatan, tetapi dong meminta untuk dijauhkan. Ingatlah Tuhan mau mengajarkan ketong untuk tetap setia dalam segala perkara. Supaya apa? Supaya ketong mengenal Dia. Supaya ketong tahu jalan kepada Dia. Bahwa tidak ada jalan yang mulus sampai kepada Dia kalau tidak benar-benar setia di dalam perkara akan Dia. Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, di dalam ketemu kehidupan saat ini, setialah dalam segala perkara, tetap dikuatkan oleh Tuhan, dan percayalah bahwa jalan kepada Tuhan, kepada rumah Bapa itu adalah tetap setia, tetap mengenal Kristus, tetap belajar tentang Alkitab setiap harinya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Mama, Saudara semua, untuk menutup pembacaan kita saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anaknya Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kesempatan yang begitu indah ini, kami meminta kepada Tuhan untuk memberikan kami hikmat, kebijaksanaan untuk bisa mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan dalam kehidupan kami dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mendoakan kehidupan pribadi lepas pribadi, rumah tangga, suami, istri, anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami yang dalam tahap ujian sekolah, yang dalam tahap ujian proposal, skripsi, dalam tahap penyusunan skripsi, yang mencari pekerjaan, usaha.
pelayanan kami, suka duka kami Tuhan, penyakit kami dalam tahap pemulihan, kami taruh dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa berperkara dalam kehidupan kami. Bapa, selepas ini kami akan melanjutkan tugas tanggung jawab aktivitas kami. Kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan memberkati, bila apa yang kami kerjakan, semuanya itu mendatangkan hormat bagi nama Tuhan. Mengampuni kesalahan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara semua, selamat menjadi berkat.